Di tempat gelap nih kamera. Sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka. Telah diubah dengan menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001 ayat 1 ke 1 kitab ini cukup lama ya dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan media. Pada kesempatan sore ini, sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kami akan umumkan terhadap penahanan salah seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2010. Ini adalah kasus yang cukup lama dan menjadi utang kami untuk diselesaikan. Dan baru hari ini akan kita selesaikan. Hari ini tersangka BGR, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2010. Sebelumnya KPK menetapkan BGR sebagai tersangka dan telah diumumkan pada sekitar bulan Desember 2015. Ini cukup lama ya, sudah hampir 5 tahun. Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka BGR selama 20 hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung ACLC KPK Kafling C1. Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19, maka tahanan akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK Kafling C1 tersebut. Konstruksi perkaranya. Pada akhir tahun 2008, Zulkarnain Kasim selaku Sekretaris BPP SDM Kesehatan diperintahkan oleh Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan RI, mantan, agar anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk kegiatan pengadaan alat bantu belajar mengajar APBM, pembangunan dan pengadaan alat-alat kesehatan RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga. Seluruh anggaran tersebut diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran Satuan Kerja Badan PPSDM Kesehatan. Selain itu, Zulkarnain Kasim juga diperintahkan oleh Siti Fadila Supari untuk mengamankan pengadaan APBM dan pembangunan Rumah Sakit Tropik Infeksi Unair
karena yang mengawal anggarannya adalah Muhammad Nasaruddin. Kemudian BGR menugaskan Zulkarnain Qasim untuk melaksanakan arahan Siti Fadilah Supari tersebut. Pada awal tahun 2009, BGR bertemu dengan Muhammad Nasaruddin untuk membicarakan rencana pemberian anggaran tambahan untuk Universitas Airlangga yang akan dipenuhi melalui DIPA BPP SDM Kesehatan. Pada kesempatan tersebut juga sudah dibicarakan rencana pengadaan pembangunan RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga yang akan dilaksanakan oleh pihak Muhammad Nasaruddin. Pada sekitar awal tahun 2010, Minarsi bertemu dengan Zulkarnain Qasim, Samsul Bahri, dan Wadianto di ruang kerja Zulkarnain Qasim. Dalam pertemuan tersebut, Zulkarnain Qasim memberitahu Samsul Bahri dan Wadianto bahwa Muhammad Nasaruddin yang membantu proses pencairan anggaran di BPP SDM Kesehatan. Dan anak buahnya yaitu Minarsi yang akan menangani lanjutan pembangunan RS Tropik dan Infeksi di UNER beserta peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di UNER dari DIPA tahun anggaran 2010 BPP SDM Kesehatan. Pada sekitar bulan September 2010, panitia pengadaan dengan dibantu oleh Hernowo dan Yoyo, pihak Anugerah Group atau M. Nasaruddin mulai menyusun HPS. Dari penyusunan HPS untuk pengadaan tahap 1 diperoleh harga 39,9 miliar. Lelang pekerjaan tahap 1 dimenangkan oleh PT Buana Ramosari Gemilang dengan harga penawaran 38,8. Kemudian penyusunan HPS untuk pengadaan tahap 2 diperoleh harga 50,6 miliar dan dimenangkan oleh PT Marel Mandiri dengan nilai penawaran sebesar 49,1 miliar. Pada sekitar pertengahan tahun 2009, Minarsi pernah memberikan uang sebesar $17.000 kepada Zulkarnain Qasim dengan perincian $9.500 untuk Zulkarnain Qasim dan $7.500 untuk BGR. Pemberian ini diduga sebagai bentuk ucapan terima kasih atas diizinkannya pihak PT Anugerah atau Permai Group untuk melaksanakan pengadaan alat bantu belajar mengajar tahun 2009 oleh PT Mahkota Negara dan rencana pengadaan alat-alat kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga tahun 2010 dan PT Buana Ramosari Gemilang dan PT Marel Mandiri. Dugaan kerugian keuangan negara atas perbuatan tersangka sebesar 14,1 miliar. Atas perbuatan tersangka, BGR disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 atau pasal 12 huruf A atau B dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 yang telah diubah dengan menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan memang ini cukup lama ya, dari tahun 2015 baru sekarang dituntaskan karena memang begitu banyaknya kasus carry over dan keterbatasan jaksa penuntut umum di KPK yang overload terhadap perkaranya. Mungkin itu, terima kasih. 17.000 kepada tahun 2009 oleh PT Mahkota Negara